Pemirsa, pemilihan kepala daerah serentak akan digelar kembali tahun depan, namun payung hukum yang jadi acuan masih memunculkan perdebatan. Jika aturan dijalankan, independensi penyelenggara pemilu jadi taruhan. Sudah bergabung di meja Mata Najwa malam ini, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ida Budiarti. Selamat malam Mbak Ida, terima kasih sudah hadir. Malam. Dan juga ada peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Fadli Ramadhani. Selamat malam Fadli, terima kasih sudah hadir. Mbak Ida, saya tahu KPU sudah berancang-ancang akan mengajukan gugatan atas undang-undang yang dihasilkan oleh Pak Rambe dan Pak Menteri ini. Ya, Kenapa Mbak Ida? ya sebetulnya maksud dan tujuan tiada lain ingin mengawal jeripayah pemerintah dan DPR yang sudah bersusah payah dalam perjalanan sejarah reformasi ini memperkuat kelembagaan demokrasi. Nah, salah satunya adalah membentuk sebuah lembaga ya penyelenggara pemilu yang bersifat nasional tetap mandiri sebagaimana dituangkan di dalam amandemen konstitusi kita. Nah, dalam kerangka itulah kami melihat bahwa sangat penting bagi KPU untuk meneguhkan independensi penyelenggara pemilu, karena kalau kita berbicara tentang demokrasi ya dalam sebuah konteks penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur dan adil, prasyarat utamanya itu harus diselenggarakan oleh penyelenggara yang independen. Bagaimana undang-undang yang dihasilkan ini akan membuat KPU tidak independen? Tidak independen di mana, Mbak? Ya, ada satu memang norma di dalam undang-undang, revisi undang-undang Pilkada pasal 9 huruf A dan pasal 22B, ya huruf A juga, yang pasal 9 huruf A itu berlaku untuk KPU, sementara pasal 22B itu diperuntukkan Bawaslu, yang disebutkan bahwa KPU Bawaslu mempunyai tugas wewenang menyusun regulasi yang wajib dikonsultasikan kepada DPR dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang hasilnya bersifat mengikat. Nah, sepanjang anak kalimat hasil konsultasi bersifat mengikat, inilah yang kami khawatir begitu ya, akan dipahami secara berbeda itu oleh segenap masyarakat pemerhati pemilu. Tidak hanya sekedar pemerhati, tetapi juga para pemilik hak konstitusional. Apabila memang sudah diragukan independensi penyelenggara pemilu, maka bisa dilihat bagaimana nanti hasil pemilu, apakah bisa diterima oleh publik, karena mereka meragukan independensi. Karena apapun peraturan yang dikeluarkan KPU, semuanya harus dengan konsultasi DPR dan konsultasinya mengikat. Betul. Dan Mbak Najwa, satu lagi ya, yang kita renung-renungkan sebelum kami sampai pada sebuah keputusan pentingnya untuk meminta pendapat hukum dari mahkamah melalui uji material adalah pengalaman kami selama 4 tahun berinteraksi dengan pemerintah dan DPR membahas rancangan peraturan KPU. Tidak kurang ya, dan tidak jarang kami itu silang pendapat begitu dalam. Jadi sering berantem gitu ya Mbak? Dalam poinnya KPU dan DPR norma, sering berantem gitu. Dan kalau ini nanti berantemnya harus ngikut DPR tuh bisa berabe. Dalam konteks diskusi. Oke, saya mau minta Pak Rambe. Pak Rambe, konsultasi di mana-mana ya hanya konsultasi. Kok konsultasi harus mengikat? Jadi gini Mbak Najwa, Mbak Ida, Undang-Undang Dasar kita pasal 22E ayat 5 menyatakan memang ya pemilu itu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Itu huruf kecil. Ya. Sifatnya KPU itu, Komisi Pemilihan Umum itu adalah nasional, tetap dan mandiri. Nasional ya oke, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Itu dah. Yang berikutnya adalah dia tetap. KPU 5 tahun jabatannya tidak pernah diganti. KPU RI itu dipilih oleh DPR. Gitu ya. Terus yang mandiri. Mandiri bukan independen. Jadi saya tidak setuju. Undang-Undang Dasar menyatakan bukan independen. Jadi KPU tidak independen? Tapi mandiri. Mandiri pengertiannya di sini adalah KPU sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu nomor 15. Itu dia tidak bagian daripada lembaga lain. Tidak bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Tidak bagian dari lembaga-lembaga. Tapi dia adalah mandiri. Bagaimana dia mau independen? Wong dananya dari APBN kok, APBD.
Jadi Gitu, memang kan? tidak independen. Jadi Oleh karena itu harus nurut DPR. bukan nurut, yang kita Konsultasi katakan mengikat? nurut, undang-undang dibentuk, pembentuk undang-undang itu DPR bersama pemerintah, bersama presiden. Dibentuk undang-undang tentang pilkada. Ya, dirubah, perubahan kedua, perubahan pertama sudah, Oke. perubahan kedua sudah. Perubahan pertama, rapat konsultasi yang dinyatakan di situ, ini menjadi perkara itu, rapat konsultasi. Rapat konsultasi mau rapat apapun namanya, kalau di DPR itu harus ada kesimpulan, harus ada keputusan. Kalau tidak setuju dalam rapat itu ya katakan tidak setuju, yang mana yang mau setuju. Oleh karena itu tidak usah terlalu takut KPU Mbak Ida. Mbak Ida. KPU RI tetap dia mandiri. Bagaimana Mbak tidak Ida? Tapi bagian dari lembaga tapi bukan lain. independen ternyata Mbak Ida. Dan dinyatakan di situ Baik. tidak. Tidak Saya tidak setuju kalau dikatakan independen. Wes, KPU nggak Undang-undang independen. dasar Baik. menyatakan tidak ada kata-kata Saya minta tanggapan Iya, KPU iya. tidak independen. Ini baru tahu saya ini Mbak Ida, Anda tidak independen. Iya, Pak Rambi bisa menyampaikan testimoni kalau memang betul di dalam menyelenggarakan pemilu sejak tahun 2012 sampai sekarang kami tidak independen, ketidakindependensinya KPU itu ada di mana? Bukankah kalau memang betul itu terjadi, maka sudah porak-poranda pemilu kemarin kita itu tidak akan diterima oleh publik kalau KPU itu tidak bisa menjaga independensi. Kami ingin tunjukkan, saya ingin menyambung tadi ya, bahwa sebelum kami mengambil satu kesimpulan, pentingnya untuk meminta pendapat dari MK untuk mendapatkan satu kesahihan terhadap norma yang ada dalam revisi undang-undang tentang kemandirian KPU, itu kami mencoba merefleksi diri sebetulnya selama 4 tahun. Dalam proses konsultasi di DPR, sekali lagi Pak Rambe kan, sebelum dengan Pak Rambe dengan DPR yang periode sebelumnya, bahwa di dalam membaca norma, Berbeda selalu. KPU selalu ingin mengawal tadi semangat spirit pembentuk undang-undang untuk mewujudkan demokrasi tidak hanya sekedar tercapai aspek prosedurnya. Baik. Tetapi bagaimana sebuah pemilu itu bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Baik. Saya ke Mas Fadli. Saya mau kasih contoh ini ya. Oke. Pada saat kami menyusun regulasi pemilu legislatif yang lalu, verifikasi partai politik, kami menyusun sebuah metode verifikasi sistem gugur. Administrasi dulu, kalau tidak lolos administrasi tidak bisa ikut faktual. Kemudian ada pandangan bahwa oh tidak begitu, yang tidak lolos administrasi harus ikut faktual. Nah kita sandingkan bagaimana verifikasi untuk perseorangan calon anggota DPD. Kita ingat lagi bagaimana perseorangan untuk calon anggota. Jadi Anda mau calon katakan kepala Mbak Ida daerah, wakil seringkali kepala rapat daerah. konsultasi itu berbeda pendapat. Iya. Dan akan repot kalau beda pendapatnya itu Pak Rambe, terus harus nurut DPR pada akhirnya Kita Pak. harus pahami ya, DPR ini kan lembaga politik. Pemerintah ini juga dalam satu waktu itu menjadi peserta pemilihan. Sehingga disinilah KPU harus mampu menjaga independensinya. Oke. Bahwa biar lanjut ya. Jadi lembaga politik betul, tapi DPR ini pun lembaga pembentuk undang-undang bersama dengan pemerintah. Undang-undang sudah dibentuk, dinyatakan dalam undang-undang yang menyelenggarakan pilkada ini adalah KPU. Sudah itu ini undang-undangnya, selenggarakanlah. Oleh karenanya dalam rapat konsultasi bikin aturan ini dibuat oleh KPU. Untuk semangatnya tidak lari dari aturan itu, disitulah pentingnya rapat konsultasi tadi dalam bentuk RDP. Dan sifatnya mengikat. Ya kesimpulannya ya Harus mengikat. diikutin, berarti harus maunya DPR. Tidak. Kita lanjutkan Nanti setelah kan ada pariwara, usulan. tetaplah di Mata Najwa.